kopi dulu. Selamat datang di channel Travely, channel yang membicarakan tentang arsitektur, heritage, dan maju. Pada kesempatan ini saya akan memperdalam berbicara tentang satu proyek yang saya bangun di Pangkal Pinang, adalah Masjid Tua Tunu. Ceritanya pada waktu itu datanglah rombongan teman-teman dari Tua Tunu ke rumah saya. Mereka bilang ingin membangun masjid terbesar di Bangka Belitung. Saya langsung, apa ini maunya anak-anak ini, kan teman-teman ini. Tetapi akhirnya saya bilang, iyalah, mari kita bangun masjid tersebut. Mudah-mudahan saya bisa merealisasinya. Jadi pada saat itu datanglah orang Tua Tunu ke rumah saya. Mereka ingin mendirikan masjid terbesar di Bangka Belitung. Wah, saya bilang, mudah-mudahan tidak overestimate. Saya menangkap berita ini, kemudian saya coba merealisasinya. Dengan akhirnya saya bilang, oke, kita bangun masjid tersebut. Mulailah saya berangkat ke Tua Tunu, bertemu dengan panitia yang jumlahnya ratusan pada saat itu. Saya pikir ini harus diperkecil menjadi 9, kalau nggak salah 7. Saya bilang jadikan 7 orang. Kalian tunjuk dari ratusan panitia ini menjadi 7 orang. Dipilihlah pada saat itu 7 orang menjadi pendamping saya. Kemudian saat itu saya anggap satu yang luar biasa, kita melakukan seremonial ijab kabul untuk tanda dimulainya pembangunan masjid tersebut. Hadir juga pencetus ide, pendorong kami pada saat itu adalah Bapak Wali Kota almarhum Zulkarnain Karim. Pada saat itu sangat banyak mendukung proses pembangunan masjid tersebut. Pada saat itu saya bertemu dengan satu orang yang sangat ingin dibangun satu masjid di sana. Niatnya adalah menggabungkan umat Islam di Tua Tunu. Jika ada sholat, tidak di masjid masing-masing, mereka berkumpul di satu masjid, yaitu Masjid Tua Tunu, yang harus dapat menampung satu kampung. Dialah namanya Haji Ahmad Saad yang sudah almarhum. Haji Ahmad Saad ini pada saat itu ingin sekali bertemu dengan saya. Jadi datanglah Pak Haji itu digotong oleh orang kampung ketemu saya. Pertanyaannya lucu, hanya satu, ini orang Cina atau Melayu? Saya juga bingung jawabnya. Wah, mata saya sipit, kulit saya putih. Jelas saya bilang, saya orang Cina, tapi Ki Muslim kan. Oh, kalau itu beres, saya bilang, nggak ada masalah. Oh, kalau gitu, Ki orang kami. Ki lah orang kami. Kemudian dia bilang, dalam benak saya, oh begitu sesederhana itu saya menjadi orang kami, yang mana dulu sangat terkenal. Orang kami, orang Ika. Kalau di Bangka, orang Ika itu orang yang non-muslim. Kalau orang kami itu orang muslim. Sesederhana itu. Akhirnya terbentuklah satu panitia kecil. Kami mulai bekerja. Ternyata tanah yang dibangun masjid itu adalah wakaf dari Pak Haji Saad tersebut. Jadi kita sudah bisa mulai membangun masjid itu. Cuma dalam benak saya, apa yang saya akan desain, apa yang saya akan bangun. Saya ingin membangun satu masjid yang tidak mewah, tidak luar biasa, tidak seperti orang, kalau orang kampung melihat masjid ini ya seperti dia tidak merasa asing. Dia merasa masjid ini menjadi bagian daripada kampung tersebut. Maka itu elemen-elemen desa itu semua saya masukkan ke dalam masjid, mulai dari bentuk atap.
Atap 5 susun di depan itu adalah cerminan dari seberang masjid itu. Atapnya bersusun seperti itu. Jadi saya ambil 5. Kenapa 5? Karena 5 rakaat. Pada saat itu kita jadikan bentuknya, jadi kita lihat kiri dan kanan, tidak ada bentuk yang aneh di kampung itu, tetapi memang dia lebih besar, lebih megah. Kemudian elemen apa lagi yang menjadi saya masukkan? Orang tua Tunu sibuk bertanam karet. Terkenal nama tua Tunu karena karet. Bentuk karet itu unik. Itulah yang saya jadikan bentuk atap masjid. Bukan kubah seperti yang ada di mana-mana. Bentuk karet itulah 3 lengkungan yang ada di atas masjid itu. Menjadi sumber ilham saya sebagai idealisme orang tua Tunu, sumber materi pencaharian, sumber mata pencaharian orang tua Tunu, buah karet. Maka itu masjid tua Tunu diatapi buah karet. Di atas buah karet saya tutup lagi dengan bentuk tudung saji. Tudung saji itu adalah menutupi makanan orang Bangka pada umumnya, tua Tunu pada khususnya. Jadi makanan itu adalah sandang pangan, makanan, pendapatan material orang tua Tunu ditutupi kembali oleh tudung saji, mengamankan dia dari kotoran-kotoran. Jadi ditutup. Maka itu bentuknya buah karet dan di atasnya ada tudung saji. Kemudian orang tua Tunu berlada. Saya masukkan juga unsur lada ke dalam ornamen-ornamen yang ada di sekitar tua Tunu, termasuk railing-railingnya semua yang ada di tua Tunu. Nah, pada saat itu untuk praktis dan lain sebagainya, saya hanya menggunakan elemen-elemen yang sederhana seperti beton, bis beton. Itu menjadi bagian dari pembangunan tua Tunu. Kemudian saya nggak terlalu pusing dengan kusen. Saya bilang kita pakai aluminium aja supaya tidak terlalu mahal, tahan lama. Kemudian kayu hanya sesedikit mungkin kita pakai karena saya takut rayap dan lain sebagainya. Hanya pintu dan railing tangga yang terbuat dari kayu. Kita mau tuju. Saya banyak bercerita dengan orang-orang kampung. Bagaimana caranya kita membangun masjid? Janganlah kita membangun seperti rumah orang. Saya ingin kita bangun masjid ini adalah rumah kita sendiri. Rumah orang kampung tua Tunu sendiri. Itu yang terungkap dalam pikiran saya bahwa sebaiknya untuk orang tua Tunu dia memiliki masjid yang bernuansa tradisi orang tua Tunu. Maka itu elemen-elemen dasar seperti buah karet, tudung saji, atap 5 itu sangat menjadi pilihan utama. Di lain elemen-elemen yang lain, saya juga menggunakan koridor yang panjang. Koridor ini maksud saya adalah menciptakan suasana dalam mencapai ke masjid itu dengan suasana yang sangat religius. Maka itu ada selasar yang panjang di sebelah timur masjid. Tapi dalam perjalanan waktu saya melaksanakan pembangunan, anak saya datang umur 9 tahun. Pak, ini masjid kalau orang cacat gak bisa sholat di sini. Loh, kok gitu? Iya Pak, jalannya panjang, tangganya banyak. Langsung pada saat itu kita pusing, mati. Langsung saya perintahkan untuk membuat satu jalur lagi di sebelah koridor yang panjang. Itu koridor wheelchair, jadi bisa pakai kursi roda. Kemudian disediakan tempat wudhu khusus. Kemudian dia bisa sampai ke tangga masjid dengan aman tanpa melalui tangga. Nah,
Itu awal muawal cerita Masjid Tua Tunu, di samping menaranya yang 47,5 meter kalau nggak salah ya, untuk di Bangka Belitung. Alhamdulillah itu yang paling tinggi. Tadinya menaranya saya mau sewakan untuk menjadi antena handphone, tetapi mungkin lokasinya nggak cocok. Tapi intinya bahwa menara itu sudah cukup tinggi, sangat ideal untuk azan. Azan bisa kedengaran sampai radius 10 sampai 15 km. 10 km kalau nggak salah masih kedengaran. Alhamdulillah. Akhirnya dalam pemilihan material terakhir saya cetuskan saya akan menggunakan kayu. Tapi kalau bisa kayunya dari masjid inilah, dari kampung inilah. Akhirnya ketemulah satu pohon yang sudah sangat tua di kampung, dan kayunya dijadikan pintu. Pada saat itu lucu kejadian. Pintu itu tidak selesai pada saat peresmian karena satu dan lain hal. Nggak tahu kenapa beberapa mesin potong hancur untuk memotong menjadi papan-papan pintu itu, sehingga pada saat peresmian sudah tiba waktunya itu tidak sempat diselesaikan. Akhirnya keputusan diambil, saya bilang gimana, kita bikin pintunya dari aluminium, besok pagi langsung jadi. Orang tua Tunu bilang enggak, kami tetap mau pakai pintu kami lah. Jadi akhirnya waktu peresmian kita nggak punya pintu, nggak pakai pintu. Tunggu pintu itu jadi. Peresmian tidak ada masalah dengan pintu. Peresmian masjid tidak ada masalah dengan pintu. Asal bunyi beduk, selesai, kita azankan, masuk, semua sholat bersama, itu sudah peresmian. Itulah cerita terakhir tentang Masjid Tua Tunu, di samping batu prasasti. Karena orang tua Tunu, asal usul sejarahnya mereka bilang kami dari Sukulum, artinya asal usul orang tua Tunu itu secara simbol Gunung Maras. Jadi batu prasastinya pun saya ambil dari kaki Gunung Maras. Jadi saya cari batu di sana bentuknya cukup, kita angkat, bawa ke Tua Tunu, dijadikan batu prasasti Masjid Tua Tunu. Alhamdulillah akhirnya Masjid Tua Tunu jadi, kurang lebih 2 tahun lebih, kemudian diresmikan oleh Menteri Aparatur Negara pada saat itu. Kemudian pertama kali Bapak Presiden Isra Mi'raj di luar Jakarta itu di Masjid Tua Tunu. Sekian, terima kasih. Akhirnya dalam perencanaan yang penting adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu produk yang dicintai oleh masyarakat sekitarnya, merupakan identitas beliau, mereka-mereka di kampung, tetapi bisa menjadi juga cerminan untuk identitas masyarakat kampung itu sendiri, bukan suatu wujud bentuk yang dari luar kita bawa masuk ke dalam wilayah tersebut. Yang kita pentingkan di sini bagaimana rakyat merasa sangat mencintai alamnya, sangat mencintai hasil buminya, sangat mencintai produk yang diimplementasikan menjadi satu bentuk wadah publik, yaitu sebuah masjid yang akhirnya dinamakan Masjid Raya Tua Tunu. Sekian.